Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Allah memberikan kita kesehatan, kekuatan, umur serta keamanan sehingga kita bisa menghadiri salat Idul Fitri berjamaah, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umur kita, diberikan kesehatan sehingga bisa menjalankan puasa di bulan Ramadan dan ibadah yang lainnya. Semoga kita kaum muslimin dan muslimat dengan kita berpuasa Ramadan meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta melatih hawa nafsu kita, nafsu makan, nafsu perut, minum, dan nafsu hubungan seks yang hanya boleh dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan kita berpuasa Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menyejukkan hati kita untuk tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita berbahagia di dunia dan di akhirat, serta dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, kesenangan yang tidak habis-habisnya. Berbeda dengan di dunia ini kaum muslimin, siapapun orangnya, baik dia pejabat tinggi, presiden atau rakyat, orang kaya, orang miskin, laki, perempuan, dewasa dan anak-anak, semuanya dicoba, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesusahan, diberikan rasa sakit, kekurangan harta dan musibah-musibah yang lain. Di samping itu Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kesehatan, kekuatan, umur, rezeki. Apakah nikmat-nikmat tersebut kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala? Apabila kita menggunakan nikmat-nikmat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan kesenangan yang diberikan kepada kita, kebahagiaan dunia, dan Allah masukkan kita ke dalam surga yang mana kesenangannya tidak habis-habisnya, dan kita di surga tidak akan sakit lagi kaum muslimin, tidak akan susah lagi kaum muslimin. Maka inilah yang patut kita kejar, yang patut kita berlomba-lomba sebenarnya, daripada di dunia ini kadang kita ada uang, kadang gak ada uang, kadang kaya, kadang miskin, kadang banyak, kadang kurang,
Kadang sehat, kadang sakit. Kadang gembira, kadang sedih. Kadang menangis, kadang ketawa. Begitulah kehidupan dunia yang penuh dengan cobaan, ujian, kebaikan dan keburukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluukum bisyarri wal khair fitnah." Dan kami benar-benar menguji kalian dengan yang buruk-buruk, yakni sakit, kekurangan harta dan musibah-musibah yang lain. Dan kami juga benar-benar menguji kebaikan, menguji kalian dengan kebaikan berupa harta yang banyak, berupa anak yang banyak, kesehatan, kekuatan dan keamanan. Yang semua itu kaum muslimin, kalau kita bersabar, kalau kita bersyukur, dan ini inti ajaran Islam. Kalau kita enggak bersabar, kita bersyukur. Alhamdulillah kita bisa menggabungkan antara syukur dan sabar dalam kehidupan ini. Maka kita orang yang mengalami, mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya di dunia dan di akhirat. Kemudian kaum muslimin yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, tujuan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita beribadah di dunia ini seperti salat, berpuasa, haji, umrah, bersedekah, bayar zakat, agar kita kaum muslimin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala siapa yang tunduk, yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini syaratnya bisa masuk surga. Karena ini syaratnya kita bisa mendapatkan kesenangan yang abadi. Sebagaimana kita di dunia, kalau kita ingin punya rumah bagus, mobil bagus, punya uang banyak, kita harus bekerja keras. Kita harus berdagang, bertani, dan usaha-usaha yang lain. Dan kita akan mendapatkan, namun kaum muslimin, kesenangan di dunia ini sifatnya sementara. Ada kalanya kekayaan itu lebih dulu meninggalkan kita. Ada kalanya kekayaan itu kita dulu yang meninggalkannya. Maka itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kejar kesenangan, kebahagiaan akhirat yang bisa kita kejar waktu hidup di dunia ini. Berbarengan kita mengejar dunia, berbarengan juga kita mengejar akhirat. Maka itu Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berisi doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berilah kebaikan, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dua yang kita minta kaum muslim, dunia, kebahagiaan dunia dan akhirat, dan berlindung dari api neraka. Dan ini cita-cita kita yang besar dan yang tertinggi. Bukan cuma kaya di dunia saja. Untuk apa kita kaya seperti Qarun kemudian kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Untuk apa kita mempunyai jabatan tinggi seperti Fir'aun, kita disiksa oleh Allah? Tapi kita ingin seperti Rasulullah, para sahabat, mereka juga orang yang kaya-kaya, yang mereka menginfakkan hartanya luar biasa, tapi mereka sebelum hidupnya saja sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini yang kita maukan. Kalau tidak kaum muslimin, kita akan menyesal. Kita akan menyesal sebagaimana Fir'aun, Qarun, kaum Ad, kaum Samud, semuanya menyesal, ingin kembali di dunia, ia ingin beriman, ia ingin beramal saleh, tapi sudah terlambat. Sehingga Fir'aun mengatakan amantu wa ana minal muslimin, saya beriman, yang tadinya mengaku Tuhan, tapi dia sudah mau mati kaum muslimin. Dan saya termasuk orang Islam, tapi sudah mati, mau mati kaum muslimin, dan ini sudah terlambat. Dan begitu banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan penyesalan orang waktu hidup di dunia, umurnya, kekuatannya, hartanya tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal salat ini ringan kaum muslimin. Puasa ini juga tidak berat kaum muslimin. Lebih berat kalau kita kerja dengan panas, hujan, apalagi kita masuk ke bawah tanah, menyelam di air, daripada berpuasa. Maka untuk itu kaum muslimin, hendaklah kita memperhatikan kehidupan akhirat.
karena kehidupan kita bukan di dunia saja. Berbeda dengan orang kafir, dia menganggap hidup ini hanya di dunia saja. Sudah mati, jadi tanah, jadi tulang, enggak dihidupkan lagi. Padahal Allah sudah membuktikan, ya, dalam Al-Quran, orang-orang terdahulu yang mati di dunia ini Allah hidupkan. Bahkan Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Bagaimana dengan Allah? Tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita orang beriman, kita yakin dan percaya bahwa hidup ini bukan di dunia saja. Dan kita dibatasi hidup di dunia ini dengan umur yang sangat pendek. Berbeda dengan umat-umat terdahulu, umurnya sampai 1000 tahun. Tapi umur Nabi Muhammad antara 60-70 tahun. A'maru ummati baina sittina wa sab'in wa aqallu ma yajuzu dzalik. Umur umatku, kata Nabi SAW, 60-70 tahun. Sedikit yang melampaui 70 tahun. Maka perhatikan orang tua kita kaum muslimin yang sudah meninggal, rata-rata mereka umurnya 60 atau 70 tahun kaum muslimin. Maka untuk itu kaum muslimin, jangan sampai kita menyesal sebagaimana orang-orang yang diazab oleh Allah seperti Qarun, Fir'aun, kaum Ad dan kaum Samud. Mereka menyesal, tapi penyesalannya sudah terlambat. Maka itu Allah Subhanahu wa taala juga mengungkapkan dalam Al-Quran bagaimana orang yang mau mati menyesal, dia ingin beramal saleh, ingin sedekah. Laula akhartani ila ajarin qarib fa asaddaka wa akum minas salihin. Ya Allah, seandainya kamu tunda sebentar umur saya, jangan dicabut dulu, saya akan bersedekah dan beramal saleh. Tapi ini sudah mau mati dan tidak ada gunanya lagi. Demikian juga ketika orang dikubur, dia meminta kepada Allah, Rabbirji'uni li'alli amalan salihah fima taraktu. Wahai Tuhanku, kembalikan saya di bumi, di dunia. Saya mau beramal, mau salat, mau puasa, sedekah, haji, umroh. Dia tidak minta ingin lihat perusahaannya, ketemu keluarganya, tapi dia ingin beramal. Karena amalan ini kalau Allah perlihatkan, maka luar biasa keutamaannya. Mungkin Allah sudah perlihatkan sorga, mungkin Allah sudah perlihatkan ancaman neraka bagi yang tidak beramal saleh. Sehingga orang yang dikubur yang dulu malas salat, malas ibadah, dia minta kembali dunia, ingin salat, ingin beribadah kepada Allah. Tapi kata Allah, ini ada omong kosong. Janji manusia biasanya janji palsu. Sebagaimana pencuri, kalau ketangkap dia mengatakan ampun, saya enggak mau mencuri lagi. Tapi pas dilepas, enggak lama kemudian ia mencuri lagi. Sebagaimana juga anak-anak ketika dia nakal, bapaknya memukulnya dan dia ampun. Tapi ketika bapaknya melepasnya lagi, sehari 2 hari dia berbuat nakal lagi. Demikian juga kaum muslimin yang terakhir, orang yang di neraka. Ia berteriak, ya, wahum yastarihuna fiha rabbana akhrijna. Mereka berteriak di dalam neraka, wahai Tuhan kami. Baru dia menyadari, Fir'aun, Qarun, bantaranya, orang-orang yang alim, wahai Tuhan kami, sudah ampun mengatakan, karena dia sudah melihat dan merasakan api neraka, kembalikan saya di dunia. Kemudian ia mengatakan, yaitu na'mal salihan, kami ingin beramal saleh. Tapi sudah terlambat. Waktu dia sehat di dunia, waktu diberi umur panjang, waktu diberi kekuatan, waktu diberi umur muda, ketika dinasihati malah marah, ketika dinasihati malah benci, ketika dinasihati malah para nabi itu ada yang diusir, ada yang dibunuh kaum muslimin. Kemudian dia mengatakan, wa kunna wa ghairu dzalika na'mal, dan saya dan kami, kata orang yang diazab di dalam neraka itu mengatakan, kami akan beramal, tidak lagi mengamalkan keburukan, kejahatan, tapi kami ingin beramal soleh, taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi ini kaum muslimin sudah terlambat. Adapun sekarang ini, sebesar apapun dosa kita, mungkin 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu kita
penuh dengan dosa, meninggalkan salat, puasa, berjudi, maksiat, berzina dan lain sebagainya, tapi ada harapan kita bertobat. Sebagaimana orang yang telah membunuh 100 orang tapi nyawanya belum sampai di tenggorokan, Allah masih terima tobatnya. Namun kalau sudah sampai di tenggorokan, apalagi sudah masuk kubur, apalagi sudah masuk di neraka, maka Allah tidak akan menerima tobatnya lagi. Untuk itu kaum muslimin, semoga dengan khutbah ini menambah ilmu kita, menambah iman kita, amal kita, dan penyebab kita dapat hidayah sehingga kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengejar kesenangan abadi, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita jual kesenangan janji Allah untuk masuk surga, kita korbankan demi mengejar kesenangan dunia yang tidak habis-habisnya. Kadang kita untung, kadang kita rugi, dan andai pun kita mendapati dunia ini beserta isinya, pasti kita akan tinggal, dan tidak bisa dan tidak mungkin ahli waris kita memasukkan harta kita di dalam kubur kaum muslimin, yang itu tidak akan terjadi. Maka untuk itu berbekallah, yaitu bekal takwa, karena dengan takwa ini tiket untuk masuk surga. Tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyan. Itulah surga yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa, yaitu taat kepada Allah selagi masih hidup. Dia sehat, kuat di dunia ini, sebelum dia meninggal ia membawa bekal takwa, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah salat-salat kami, terimalah ibadah puasa kami, kabulkanlah doa-doa kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, terimalah zakat fitri kami ya Allah, terimalah zakat harta kami ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga ya Allah, dan hindarilah kami dari siksa neraka, dan berilah kami rezeki untuk selalu istiqamah, tetap beribadah kepadamu sampai menjelang kami diwafatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.